Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peri Miraj. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang pertemuan materi pertama dan sampai ke pertemuan 15. Mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dan konstitusi dan ketahanan, integrasi nasional, HAM dan keamanan. Kewarganegaraan, definisi kewarganegaraan menurut Ajumardi Ajra, pendidikan kewarganegaraan menelaah pemerintah, konstitusi, HAM, dan proses demokrasi. Menurut Jamroni, pendidikan demokrasi mempersiapkan warga berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Manfaat pembelajaran ini, mahasiswa dan warga negara memperoleh pemahaman kewarganegaraan dan partisipasi demokratis. Tujuan pendidikan mengembangkan berpikir kritis, berpartisipasi, berkualitas, tanggung jawab, dan interaksi internasional. Materi pemerintahan dan konstitusi ada pengertian konstitusi. Konstitusi ialah dasar hukum negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan hak-hak warga. Dua, fungsi konstitusi menetapkan prinsip hukum, membatasi kekuasaan serta menjamin hak asasi dan ketertiban negara. Dan yang ketiga ada unsur pemerintahan meliputi lembaga negara, proses demokrasi, rule of law, HAM, dan kewajiban warga negara. Dan yang keempat ada model Astagatra, analisis aspek sosial, geografis, ideologi, ekonomi, dan ketahanan untuk stabilitas nasional. Materi HAM dan Rule of Law, pengertian HAM, hak dasar manusia berdasarkan kodrat tidak dapat diganggu-gugat berasal dari Tuhan. Hak asasi meliputi pribadi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kultural. Sifat HAM berdasar melekat, universal, dan tidak diberikan negara melekat seumur hidup. Negara hukum, negara menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum dan kekuasaan semata-mata. Tujuan berpikir kritis, mampu berpikir kritis, memahami masalah, menganalisa, dan mengambil keputusan rasional. Berpikir demokratis, berperan aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi masyarakat, berinteraksi antar bangsa, berkomunikasi positif dan memahami hubungan antar negara, menginter, menginterrealisasi nilai demokrasi, mengadaptasi nilai Pancasila untuk sikap dan tindakan sehari-hari. Manfaat bagi mahasiswa berpikir kritis, melatih kemampuan analis dan penilaian masalah publik secara rasional dan berdasar. Partisipasi demokratis mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Tanggung jawab sosial membentuk sikap bertanggung jawab sebagai warga negara dan memelihara norma demokrasi. Interaksi antar bangsa mengembangkan kemampuan berinteraksi positif dengan bangsa lain dalam pencaturan dunia. Partisipasi demokratis mempersiapkan warga berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Bentuk partisipasi publik mengikuti pemilu, dialog publik, dan keterlibatan organisasi masyarakat. Hak dan kewajiban memahami HAM, hak politik serta kewajiban untuk memelihara demokrasi. Berpartisipasi, berkualitas, bertanggung jawab, berpartisipasi secara bermutu, bertanggung jawab, menghormati supremasi hukum. Integrasi nasional, pengertian integrasi, makna integrasi yaitu penyatuan dan keterpaduan unsur bangsa untuk keutuhan dan stabilitas nasional. Integrasi wilayah, upaya menyatukan unsur dan wilayah di bawah wewenang kekuasaan nasional. Integrasi elit massa, menghubungkan pemerintah dan rakyat untuk legitimasi serta keterpaduan pemerintahan.
Integrasi nilai membentuk konsensus nilai minimum untuk identitas dan persatuan sosial budaya. Definisi integrasi wilayah. Penyatuan unsur bangsa dan pembentukan wewenang kekuasaan nasional. Strategi penyatuan. Mengintegrasikan kelompok sosial budaya ke dalam pemerintahan dan wilayah. Tujuan integrasi wilayah menjaga kesatuan wilayah dan identitas nasional, memelihara ketertiban sosial. Peran peran pemerintah mewujudkan wewenang nasional serta koordinasi penyatuan wilayah dan wilayah. Integrasi nilai. Pengertian integrasi nilai adalah konsensus nilai minimum untuk menyatukan bangsa. Tujuan integrasi nilai membentuk identitas nasional guna memelihara persatuan dan stabilitas sosial. Peran sosial dan budaya menyatukan kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah bersama. Hubungan integrasi dan diintegrasi. Integrasi menyatukan unsur bangsa dan integrasi menyebabkan pecah dan keterpaduan. Fokus integrasi elit menjabatani komunikasi serta legitimasi antara elit penguasa dan masyarakat. Pengertian integrasi elit massa, hubungan penghubung antara pemerintah dan yang diperintah untuk menyatukan elemen bangsa. Integrasi versus deintegrasi. Integrasi berarti keterpaduan, deintegrasi berarti perpecahan antar kelompok. Dampak interaksi bangsa, memudarnya kesatuan sosial dan runtuhnya hubungan antar golongan. Urgensi integrasi. Pentingnya integrasi nasional menjamin persatuan dan stabilitas negara terhadap ancaman-ancaman konflik. Integrasi wilayah menyatukan wewenang dan wilayah untuk keutuhan negara-negara. Integrasi nilai mencapai konsensus nilai minimum untuk identitas dan keterpaduan. Integrasi wilayah untuk menyatukan wewenang dan wilayah negara-negara, dan integrasi elit massa menghubungkan pemerintah dan rakyat demi legitimasi dan stabilitas. Integrasi bangsa, pengertian deintegrasi, penyebab deintegrasi, akibat deintegrasi, dan pencegahan dan integrasi. Konstitusi dan ketahanan. Konstitusi Republik Indonesia, pengertian konstitusi itu sendiri. Konstitusi adalah hukum dasar negara identik dengan polite atau lius, mengatur prinsip negara. Fungsi konstitusi menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembatas kekuasaan untuk keadilan hukum. Aspek Astagatra, model penyederhanaan kondisi nasional melalui pemetaan aspek kehidupan bangsa. Aspek Pancagatra menunjukkan elemen ideologi, geografi, sosial, ketahanan, dan sistem nasional. Aspek Trigatra geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan strategis antar benua menentukan posisi dan ketahanan nasional. Sumber alam, kekayaan alam memberikan daya dan ketahanan ekonomi untuk menghadapi ancaman domestik dan eksternal. Demografi, komposisi penduduk serta kualitas manusia mempengaruhi keuletan, solidaritas, dan kemampuan beradaptasi antar bangsa. Aspek Pancagatra, ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi ketahanan ideologi bangsa. Geografi dan wilayah, Indonesia kepulauan posisi silang dunia mempengaruhi strategi ketahanan nasional. Aspek sosial budaya, nilai bersama membentuk identitas nasional dan menjaga ketertiban sosial. Sistem ketahanan nasional, sinergi antar aspek untuk menghadapi ancaman dan gangguan bangsa lain. Konsep ketahanan nasional, pengertian ketahanan nasional. Kondisi dinamis bangsa berisi keuletan dan ketangguhan menghadapi ancaman.
Aspek ketahanan meliputi Trigatra dan Panjangatra yang di dalamnya ada ideologi, politik, sosial, ekonomi, geografi, dan pertahanan. Tujuan ketahanan nasional mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan. Karakter ketahanan mengandung keulatan, ketangguhan, serta kemampuan bertahan dan beradaptasi. Dinamika ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional, kondisi dinamis bangsa yang menunjukkan keulatan menghadapi ancaman dan kemampuan bertahan, unsur astagatra dan trigatra, model aspek kehidupan nasional untuk memetakan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan, ketahanan berbasis ideologi. Pancasila sebagai pondasi mental dan ideologis menjaga kelangsungan serta identitas bangsa. Tantangan dan ancaman. Ancaman, hambatan, dan gangguan internal maupun eksternal yang menguji ketahanan nasional. Penegakan hukum berkeadilan. Prinsip negara hukum menyelenggarakan negara berdasarkan hukum, hukum bukan atas kekuasaan semata. Landasan konstitusi. Konstitusi menjadi sumber hukum dan legitimasi, legitimasi penegakan hukum yang adil, pelindung HAM, penegakan hukum harus menjamin hak hidup, kebebasan dan hak milik, keadilan prosedural, proses transparan, adil dan bebas diskriminasi, diskriminasi bagi semua warga. Ideologi Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sikap mental yang menjadi pondasi bangsa. Fungsi nasional Pancasila menjadi landasan ketahanan nasional menjamin kelangsungan hidup negara. Pancagata dan Trigatra model aspek sosial, geografis, ideologi untuk menyederhanakan kondisi nasional. Peran terhadap ketahanan memperkuat keulatan menghadapi ancaman, hambatan, gangguan, dan radikalisme. HAM dan keamanan. Definisi hak manusia. Hak dasar melekat pada manusia suatu kodrat tidak bisa diganggu-gugat. Contoh hak utama, hak hidup, kebebasan berbangsa, kepemilikan, dan hak dasar lainnya. Hakikat HAM bukan berasal dari manusia, melainkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jenis-jenis HAM, pribadi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak pribadi, definisi hak pribadi, hak berkaitan dengan kebebasan pribadi seorang, hak dasar yang melekat, contoh hak pribadi termasuk hak hidup, kebebasan berbangsa, dan hak milik pribadi. Sifat hak pribadi melekat pada individu, tidak dapat digugat oleh orang lain. Sumber hak pribadi berasal dari kodrat manusia dan diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Politik, pengertian hak politik, hak yang berkaitan dengan partisipasi politik dan politik kehidupan pemerintahan warga negara. Bentuk hak politik meliputi hak memilih, dipilih, berpendapat, dan ikut dalam proses pemerintahan. Pelaksanaan dan pelindungan dijamin oleh hukum negara. HAM menjamin kebebasan politik yang adil. Berkaitan HAM lainnya terhubung dengan hak sipil, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengertian hukum. Hak yang menjamin kesetaraan dan perlindungan di muka hukum bagi setiap individu. Jenis hukum meliputi hak personal, politik hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Penegakan hukum, pelaksanaan aturan untuk melindungi hak dan menegakkan keadilan. Peran konstitusi, menetapkan prinsip hukum dasar dan batasan kekuasaan negara. Hak ekonomi, definisi hak ekonomi, hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kepemilikan. Cakupan utama hak milik, usaha, dan sumber daya ekonomi. Sifat dan asal, hak dasar yang melekat dan bersumber dari kodrat serta Tuhan. Perlindungan hukum dijamin oleh hukum negara sebagai penegakan HAM. Hak sosial budaya, definisi hak sosial budaya yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kebudayaan. Ruang lingkup meliputi aspek kehidupan sosial kebudayaan masyarakat.
Pelindungan hukum dilindungi sebagai hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat. Sumber hak berasal dari kodrat manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan HAM, definisi HAM, hak dasar manusia sesuai kodrat berasal dari Tuhan tidak boleh diganggu-gugat. Pelaksanaan HAM diwujudkan melalui kebijakan publik, pendidikan, dan penghormatan negara serta masyarakat. Prinsip-prinsip HAM menjamin martabat, persamaan, kebangsaan, dan perlindungan hukum bagi setiap individu. Penegakan hukum dilakukan lewat hukum, lembaga negara, serta sanksi terhadap pelanggaran hak. Pengertian HAM, hak dasar manusia sesuai kodrat berasal dari Tuhan dan tidak boleh diganggu-gugat. Prinsip HAM menjamin kesetaraan berbangsa, perlindungan hukum bagi setiap orang. Pelaksanaan HAM dilaksanakan melalui kebijakan negara dan penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum HAM, penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Landasan Poltranas, asal kata politik, polis berarti negara, dasar pemahaman politik nasional, John Politikon. Menurut John Politikon, manusia hidup bersama dalam wilayah di bawah pemerintahan yang disetujui. Unsur negara, rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat menjadi landasan strategi politik. Ruang lingkup Poltranas. Poltranas mencakup landasan, pelaksanaan, tujuan, pengembangan, sertifikasi pasca Orde Baru. Berpartisipasi politik berkualitas, mendorong warga aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik, meningkatkan pemikiran kritis, memupuk warga berpikir kritis terhadap kebijakan dan pemerintahan, mewujudkan demokrasi positif, adil, dan partisipatif dalam pemerintahan. Ketahanan politik nasional, memperkuat ketahanan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Wawasan kebangsaan sejarah, asal-usul wawasan lahir saat perjuangan melewati penjajah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Makna wawasan, sudut pandang bangsa memahami jati diri, lingkungan dan sejarahnya. Tujuan wawasan mewujudkan kesatuan wilayah, serta identitas nasional yang kuat. Peran dalam perjuangan menjadi landasan moral dan strategi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Definisi ATHG, pengertian ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap kedaulatan negara. Jenis dan bentuk ATHG meliputi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam berbagai bentuk nyata. Sumber ancaman ATHG berasal dari dalam negeri, bersifat lokal, nasional, ataupun internasional. Peran warga negara. Warga negara berpartisipasi melindungi negara dengan mengenali dan mengatasi ATHG. Radikalisme di Indonesia. Pengertian radikalisme, ideologi yang menolak sistem demokratis dan menggunakan kekerasan untuk perubahan nasional. Bentuk ancaman radikal, aksi kekerasan, propaganda ekstrim, perekrutan dan gangguan terhadap keterlibatan nasional. Potensi tumbuhnya radikal, ketidakadilan, disinformasi, pengasingan sosial, dan lemahnya pendidikan kewarganegaraan. Dampak bagi bangsa, mengancam persatuan, stabilitas demokrasi, keamanan nasional, dan kerukunan sosial. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di presentasi pertemuan 1 sampai 15. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.